Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Rendanu, kelas 2DC01, NPM 40118186. Saya akan membawakan rangkaian sejajar atau biasa disebut rangkaian paralel. Langsung saja ke materinya. Rangkaian sejajar. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik secara paralel. Contoh adalah sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor di mana terdapat satu jalur kabel untuk setiap resistor. Ciri-ciri rangkaian paralel. Semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau sejajar. Pada rangkaian paralel arus yang mengalir pada setiap cabang berbeda-beda besarnya. Setiap komponen terhubung dengan kutub positif dan kutub negatif dari sumber tegangan. Artinya semua komponen mendapat tegangan yang sama besar, sedangkan hambatan totalnya menjadi lebih kecil dan hambatan tiap-tiap komponen listriknya. Semua dapat ditulis dalam bentuk rumus matematis. Volt sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. I1 sama tambah I2 tambah I3. Untuk mencari hambatan total 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Sifat-sifat rangkaian paralel. Tegangan pada masing-masing beban listrik dengan tegangan sumber masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Arus masing-masing cabang adalah tergantung besar tahanan cabang. Sebagian besar tahanan dirangkai dalam rangkaian paralel. Tahanan total rangkaian mengecil, oleh karena itu arus total lebih besar. Tahanan total dari rangkaian paralel adalah lebih kecil dari tahanan yang terkecil dalam rangkaian. Jika terjadi salah satu cabang tahanan paralel terputus, arus akan terputus hanya pada rangkaian tahanan tersebut. Rangkaian cabang yang lain tetap bekerja tanpa terganggu oleh rangkaian cabang yang terputus. Prinsip dalam rangkaian paralel. Seperhambatan paralel merupakan penjumlahan tiap-tiap hambatan paralelnya. Kuat arus dalam percabangan berbeda-beda dan perbandingan kuat arus tiap-tiap cabangan berbanding terbalik dengan perbandingan hambatan tiap-tiap percabangannya. Serta hasil penjumlahan kuat arus tiap-tiap percabangannya sama dengan kuat arus totalnya. Beda potensial atau tegangan tiap-tiap percabangan tetap dan besar tegangan setiap percabangan sama dengan tegangan totalnya. Kelebihan menggunakan rangkaian ini adalah apabila saklar dimatikan, maka tidak semua komponen mati kecuali komponen yang dihubungkan dengan saklar yang dimatikan. Misal lampu. Selain itu, jika ada salah satu cabang komponen listrik yang putus atau rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi, sebab masih ada cabang lain yang dapat dialiri arus listrik. Dan komponen yang tidak rusak itu masih mempunyai hubungan dengan kedua kutub sumber tegangan. Kelemahannya, dibutuhkan lebih banyak kabel atau penghantar listrik untuk menyusun seluruh rangkaian. Dan biayanya juga bisa dibilang lebih mahal. Contoh gambar rangkaian. Ini sumber listriknya. Jadi kalau paralel seperti ini. Kalau tadi kan seri ini resistor di sini dan di sini. Kalau paralel resistor 1 di sini, resistor 2 di sini. Sesuai hukum Kirchhoff 1, arus listrik yang masuk sama dengan arus keluar, sehingga pada rangkaian paralel besarnya arus sebelum masuk ke cabang sama dengan besar arusnya setelah keluar dari cabang. Dirumuskan seperti berikut. I masuk sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah dan seterusnya jika itu ada banyak. Sesuai hukum Ohm, maka total hambatan resistor pada rangkaian paralel merupakan jumlah dari kebalikan hambatan tiap-tiap komponen dan dirumuskan dengan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Lalu penyelesaian. Hitung hambatan total pada gambar ini. Penyelesaian jaringan digambar pada ini. Ini sama ya. Mencari R total. R dibagi N sama dengan 6 ohm dibagi 3 sama dengan 2 ohm. R1 kali R2 per R1 tambah R2. 9 ohm dikali 72 ohm hasilnya 648. 9 tambah 72 sama dengan 81. 648 dibagi 81 sama dengan 8 ohm. R total. R T hasilnya ini yang tadi udah didapat di sini dimasukkan 2 ohm dikali 8 ohm sama dengan 16 ohm. 2
ohm tambah 8 ohm sama dengan 10. Sama dengan 1,6 ohm hasilnya dari 16 per 10. Lalu tentukan harga R1, R2, R3 pada gambar berikut. Jika R2, R1, dan R3 sama dengan 2 R2, serta hambatan totalnya 16K. Berikut penyelesaiannya. 1 R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. 1 per 16K ohm sama dengan 1 per R1 tambah 1 per 2 R1 tambah 1 per 4 R1. R3 sama dengan R2 sama dengan 2 R1 sama dengan 4 R1. Dan 1 per 16K ohm sama dengan 1 per R1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 4. 1 per 16K ohm sama dengan 1,75. R1 1,75. 16K ohm sama dengan 28K ohm. Berikutnya, hitunglah R total. R total dari rangkaian ini. R totalnya R1 kali R2 9 ohm dikali 18 ohm hasilnya 162 ohm. R1 tambah R2 9 tambah 18 sama dengan 27. 162 dibagi 27 sama dengan 6 ohm. B IS sama dengan E dibagi R total sama dengan 27 volt dibagi 6 volt. 6 ohm maksud saya. Sama dengan 4,5 ampere. I1 V1 per R1 sama dengan E R1 sama dengan 27 volt dibagi 9 ohm sama dengan 3 ampere. I2 V2 per R2 sama dengan E per R2 27 volt per 18 ohm sama dengan 1,5 ampere. I3 sama dengan I1 tambah I2 4,5 ampere sama dengan 3,3 ampere plus 1,5 ampere hasilnya 4,5 ampere. Yang D P1 V1 kali ini rumusnya langsung saja 27 volt dikali 3 ampere sama dengan 81 watt. Selanjutnya 27 volt dikali 1,5 ampere sama dengan 40,5 watt. P3 27 volt dikali 4,5 ampere sama dengan 121,5 watt. 81 tambah 40,5 sama dengan 125 watt. Selanjutnya, penyelesaian rangkaian sejajar. Untuk jaringan pada gambar berikut, A. Manakah elemen yang paralel? B. Manakah yang seri? C. Cabang manakah yang sejajar? Jawabannya adalah A. R1, R2, R4, R5, R6, R7, R3. Yang B. Yang seri adalah R1, R2, R3 ini. Lalu R1, R4, R5, R3 yang ini. Lalu berikutnya R1, R4, R6, R7, R3 yang ini. Yang seri. Ini 1, 2, 3. Cabang manakah yang sejajar? Yang sejajar adalah R2, R5, R7. R2, R5, R7. Oke. Kurang lebih begitu aja dari percobaan rangkaian paralel. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.